Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga kerjaan sampean yang numpuk dari kemarin dikerjakan ini hari, semoga dipermudah, dan yang pastinya semoga kerjaan sampean ini tidak mendatangkan marah pada majikan yang konon katanya kerjaannya nggak baik, nggak sempurna ya. Moga aja mbak-mbak semuanya selalu senantiasa disayangi oleh majikan dan semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang menurut aku ini bikin kita geleng-geleng kepala kalau sampai mendengar sebuah berita orang sini yang mana ini pelakunya adalah anak 10 tahun yang telah melakukan hal tak senonoh terhadap adiknya sendiri, yang dimana awalnya adiknya ini sudah dilakukan hal yang tak senonoh tadi sejak usia 3 tahun. Bayangkan aja, sejak usia 3 tahun si adik ini mengalami hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Bagaimana dengan ceritanya, kawan-kawan? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Kemarin tanggal 8 Juli, Sabtu 2023, kasus sidang kakak laki-laki umur 22 tahun ini disidangkan kembali karena ia meminta adik perempuannya yang dimana memulai atau melakukan sejak adik perempuannya itu umur 3 tahun, yaitu untuk melakukan SO atau ini, dan ini dilakukan dari 3 tahun sampai dengan 10 tahun, dan kemudian 3 tahunnya lagi ini si adik sudah mengalami depresi dan juga sering nyakiti diri sendiri ya, karena ngerasa tertekan dengan perbuatan kakaknya dari kecil itu. Nah, hal apa aja yang dilakukan oleh kakak perempuannya terhadap adiknya yang umur 3 tahun? Yaitu yang pertama, menyentuh bagian ini milik adik perempuannya. Kemudian yang kedua, ikut mandi adik perempuannya. Jadi adik perempuannya diajak mandi. Kemudian yaitu mansturba ini. Nah, ini juga meniduri adiknya. Ya, adiknya di bawah, kemudian kakaknya di atas. Kemudian gerakan kayak gini, Mbak. Ini. Jadi untuk memuaskan si kakaknya ya. Kemudian ini usia 3 tahun si adiknya, dan si masnya ini usianya 10 tahun. Nah, kemudian beranjak dewasa, si kakak ini melakukan adegan lagi atau mengulangi lagi, yaitu ketika si adik perempuannya umur 10 tahun ya, ini pertama adalah adiknya diajak mandi lagi, mood punya terong si kakaknya, ini juga sama-sama telanjang di kamar mandi, dan kemudian dia tuh menyuruh adiknya untuk duduk di toilet, di situ menyentuh bagian tubuh si adiknya dan melakukan sampai benar-benar klimaks ya si masnya ini, dan kemudian menyentuh payudara si adiknya, dan ini juga mainan vagina milik adiknya. Kemudian juga ini ngeremes-remes dengan cara yang kasar banget punting adiknya, sampai si adiknya ini ngerasa sakit atas perlakuan dari kakaknya. Jadi wajar aja si adik ini kayak depresi karena ia ini mengalami hal yang tak senonoh sejak kecil. Ya, dan kemudian juga mengoleskan sabun kepada adiknya, kemudian juga membantu mengeringkan pakaian dan juga membantu mengeringkan rambut dan juga badan adiknya. Namun sekali lagi, perlakuan ini terjadi sejak lama. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah kasus yang menurut aku serem banget, dan nggak habis fikri dengan kejadian seperti ini. Nah, pada usia 10 tahun itulah sampai dengan usia 13 tahun, berarti 3 tahun kemudian si adik ini sudah mengalami depresi dan suka nyakitin diri sendiri karena ngerasa
dia tertekan, Mbak. Tadinya mau melawan, tapi sekali lagi takut dengan kakak laki-lakinya. Dan si kakak laki-lakinya ini melakukan ketika orang tua mereka tidak ada di rumah. Jadi Mbak jangan menanyakan atau jangan tanya kemana cecenya. Secara otomatis tidak memiliki cece. Nah, setelah itu karena mengalami depresi adiknya, maka orang tuanya ini langsung mengobati anak perempuannya, dan di pengobatan itulah jadi adanya korban dan juga dokter ini melakukan sebuah percakapan dari hati ke hati. Nah, adiknya ini baru ngomong bahwa kakak laki-lakinya ini telah melakukan hal yang tak senonoh dari sejak 3 tahun sampai dengan umur 10 tahun. Dan setelah itu kakaknya langsung ditangkap. Ya, dan saat ini kakaknya tentu usianya sudah tidak kecil lagi, yaitu berusia 22 tahun. Nah, kawan-kawan, kok bisa si kakaknya laki-laki yang umur 10 tahun tadi kok bisa udah ada pikiran untuk nidurin anak adiknya atau untuk melakukan hal yang menurut aku adegan dewasa. Yang saya baca, si kakak ini sering banget nonton video ini dan kemudian dia tuh pengen melakukan dengan orang. Jadi dia tidak bisa melakukan secara sendiri dan pengennya melakukan dengan orang. Dan usia dalam 10 tahun atau 10 tahun itu si kakak ini atau kakak laki-laki ini sudah berusaha untuk mendekati cewek dan menembak cewek, namun tidak ada yang mau. Bahkan diajak untuk melakukan hal tersebut, si cewek lainnya tidak mau. Karena dia itu kepengen banget, akhirnya dia itu menggunakan adik kecil yang umur 3 tahun tadi. Dan terjadilah sampai adik ceweknya ini berumur 10 tahun dan kemudian 3 tahun kemudian sudah mengalami depresi. Nah, kawan-kawan, mungkin tidak banyak orang yang tahu ya bahwa ada kejadian juga ya, walaupun tidak melakukan hal tak senonoh, namun karena ada cecenya ini bisa dicegah. Contoh, adik laki-laki ini melakukan hal yang tak senonoh terhadap adik laki perempuannya. Jadi dia ini memiliki 3 saudara, laki-laki yang paling besar, laki-laki yang tengah, kemudian adik. Nah, yang tengah ini melakukan hal yang tak senonoh, yaitu dengan cara meremes bagian punting si adiknya. Kemudian sama Cece ini langsung dimarahin. Jadi memang kegunaan dari Cece ini tidak hanya membersihkan tempat rumah, masak, belanja, bersih mobil, tidak hanya mempersiapkan si anak kecil di dalam sekolah, namun juga mengawasi perilaku anak jagaannya. Jadi kemungkinan kecil kalau ada Cece ini tidak ada perlakuan seperti itu terhadap kakak laki-laki yang dilakukan atau korbannya adalah adik perempuan. Kebanyakan seperti itu. Nah, kejadian ini terjadi karena memang tidak ada Cece di dalamnya. Jadi kasus bisa saja temanku yang bilang tadi bahwa anak jagaan yang tengah ini bisa melakukan hal yang tak senonoh dimulai dari situ. Namun karena dimarahin oleh cecenya, bahkan bakal dilaporkan oleh maknya, bahkan tangannya juga diselentik oleh cecenya. Nah, akhirnya karena si anak jagaan yang tengah-tengah tadi takut, akhirnya sudah tidak melakukan lagi. Ya, ini semuanya dimulai dari hal sepele. Kalau tidak ada gertakan dari Cece, dari ibunya, tentu si kakak yang tengah tadi bisa melakukan hal yang lebih ke depannya. Jadi berterima kasihlah kepada Cece yang selalu menjaga, yang selalu mengawasi anak jagaannya, anak majikannya. Jadi fungsi Cece itu banyak banget. Jadi kalau ada orang di luar sana ini yang berkata bahwa Cece Indonesia atau
kerja menjadi PRT itu agak sedikit memalukan? Saya jawab bahwa enggak memalukan. Kita banyak banget belajar dari setiap kejadian. Kita membantu majikan sini di dalam segala bidang, jaga anak, kerja, bersih-bersih, dan semuanya. Bahkan ada juga mbak-mbak yang ngajarin anak jagaannya untuk belajar, betul? Jadi dari kasus ini si kakak laki-laki ini dijerat 2 pasal. Yang pertama adalah hal yang tak senonoh melakukan perkaos terhadap adik perempuan. Yang kedua adalah pelanggaran karena telah melakukan atau memaksa adik perempuannya yang berusia 16 tahun ke bawah. Nah, kalau hukum di negara ini, kalau si korbannya walaupun setuju, kalau usianya 16 tahun ke bawah, itu dianggap tetap sebagai hal yang tak senonoh, bisa dikasuskan walaupun suka sama suka. Oke, semoga dengan kejadian ini kawan-kawan semuanya paham ada apa sih situasi seperti ini, dan menurut aku kasusnya ini lumayan sangat mengagetkan di kalangan kita. Ya, semoga bermanfaat bukan kalian semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.